Saudara-saudari terkasih, pada bagian pengantar tadi saya mengatakan bahwa kepercayaan kita kepada Kristus bukan karena pertama-tama karena doa-doa kita dikabulkan, entah banyak atau sedikit, bahkan mungkin tidak terkabulkan. Bukan itu yang menjadi ukuran untuk percaya kepada Kristus. Karena kalau itu menjadi ukuran, maka ketika doa-doa permohonan tidak terkabulkan, kita bisa mengalami kekecewaan. Oleh karena itu, sebagai pengikut Kristus, yang pertama-tama menjadi ukuran untuk mengikuti Kristus adalah kesungguhan dan totalitas kita. Bukan karena doa-doa kita terkabulkan, tetapi hati kita, iman kita sungguh-sungguh mengatakan bahwa Dia adalah juru selamat kita. Karena kalau itu menjadi ukuran dalam hidup beriman kita, itu hanya biasa-biasa saja, sehingga kita hanya tahu bersyukur dan berterima kasih di saat doa-doa atau permohonan kita terkabulkan. Kalau kita melihat dalam bacaan Injil, 10 orang kusta yang disembuhkan, dari 10 orang itu hanya 1 orang saja yang kembali mengucap syukur dan berterima kasih, bersujud kepada Allah. Dan Yesus bertanya, di manakah yang 9 orang kusta tadi? Bukankah tadi ada 10? Kenapa hanya 1 yang datang mengucap syukur? Artinya apa? 9 orang itu meskipun permintaannya, doanya terkabulkan, mujizat yang mereka alami, tetapi tidak membuat mereka untuk datang kembali bersyukur kepada Tuhan. Apalagi kalau tidak terjadi penyembuhan. Maka pesan pertama dalam sabda Tuhan yang kita dengarkan ialah percayalah kepada Kristus, kepada Tuhan, bukan pertama-tama ada udang di balik batu. Karena kalau ada udang di balik batu, cepat atau lambat kita bisa meninggalkan iman kita, kita bisa meninggalkan gereja kita bisa meninggalkan orang yang paling kita sayangi yang ada di dekat kita. Kita bisa meninggalkan kampung, rumah, parahnya kita bisa meninggalkan dunia ini. Seperti Yudas yang kecewa ketika Yesus ditangkap, Yesus pasrah saja karena ini sudah jalannya. Dia mau supaya Yesus melakukan mujizat untuk melawan tentara Romawi ini, tetapi tidak ada. Akhirnya dia menyesal, lalu pergi gantung, pelan-pelan tuh perginya dari dekat, menjauh, akhirnya gantung diri. Pesan yang kedua dari sabda Tuhan yang kita dengarkan, beriman tidak hanya manis di bibir. Ada lagu itu, lagunya Niki Ardila, manis di bibir, memutar apa? Malu-malu lagi. Manis di bibir memutar kata. Bisakah Pak Sinta iringi? Nanti di rumahnya Pak Sinta kita atur jadwal saja.
Jadi beriman kepada Kristus tidak hanya sebatas kata, sebatas bibir kata, tetapi juga ada wujud nyatanya. Orang kadang hanya sebatas bibir dan sebatas kata karena takut untuk mengalami salib ketika mewujudkan apa yang dia katakan. Lihat dalam bacaan pertama, kedua dan bacaan Injil, orang memperoleh kesembuhan tidak hanya sebatas mendengarkan, tetapi ada wujud yang dia lakukan. Panglima Raja Aram, dia mengalami penyakit kusta, tetapi melalui perkataan Nabi Elisa, ia disuruh pergi ke sungai Yordan untuk memendamkan dirinya 7 kali dalam sungai itu, dan dia pun memperoleh kesembuhan. Ketika dia memberikan emas, perak dan sebagainya, Nabi Elisa menolak. Lalu dalam bacaan Injil ada 10 orang kusta. Yesus mengatakan ketika mereka berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami semua." Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Jadi mereka mendengarkan, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Mendengarkan, mereka mendengar. Nah, Raja Aram disuruh melalui perkataan Nabi Elisa, ia disuruh pergi ke sungai Yordan untuk membenamkan dirinya sebanyak 7 kali. Mendengarkan. Setelah mendengarkan, Nabi Aram, Raja Aram ini pergi. Itu wujud. 10 orang kusta ketika mendengarkan perkataan Yesus, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan di tengah perjalanan 10 orang itu mengalami kesembuhan. 10 orang itu mengalami kesembuhan. Jadi rahmat dan berkat kepada kita yang mengikuti Kristus itu akan terjadi, akan terwujud dalam diri kita ketika kita tidak hanya sebatas mendengarkan, tidak hanya sebatas kata, tetapi juga ada wujud nyatanya, ada pengorbanan. Ketika kita mendengarkan dan kita laksanakan. Dalam pelaksanaannya itu banyak perjuangan, butuh pengorbanan. Bahasanya Paulus, "Aku mewartakan kabar sukacita ketika saya percaya begitu banyak mengalami penderitaan, tetapi dia bersabar." Dan dia berkata, kalau kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Maka pesan yang kedua ini dalam mengikuti Kristus tidak hanya sebatas mendengarkan, tetapi mewujud nyatakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka mari kita merenungkan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Apakah saya ini masuk golongan yang mendengarkan tetapi belum berani mewujud nyatakan, atau saya ini adalah orang yang mendengarkan, sudah mewujud nyatakan tetapi belum ada hasil yang saya peroleh. Pesan ketiga, rahmat Tuhan di dalam hidup kita itu entah kesembuhan baik fisik, rohani maupun hal-hal yang lain, rahmat itu akan terjadi di dalam perjalanan hidup kita dan kita tidak tahu. Seperti Nabi Elisa berkata kepada Raja Aram, pergi, dia mendengarkan, ketika dia mencelupkan dirinya di sungai Yordan memperoleh kesembuhan. Seperti Yesus yang berkata kepada 10 orang kusta, pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Itu saja syaratnya, pergi, mendengarkan dan mereka berjalan. Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi sembuh. Maka kesembuhan rahmat yang diberikan kepada Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita di dalam perjalanan. Setelah kita mendengarkan, kita melaksanakan, dan kesembuhan itu akan terjadi di dalam perjalanan hidup kita. Maka saudara-saudari terkasih, kiranya sabda Tuhan yang kita dengarkan ini meneguhkan iman kita bahwa
Yang pertama, sebagai pengikut Kristus kita diajak untuk senantiasa bersyukur. Dalam hal beriman bukan ada udang di balik batu, tetapi kesungguhan. Dan sebagai pengikut Kristus kita diajak bukan hanya sebatas mendengarkan pengumuman. Mungkin ada pengumuman sebentar kah? Pak Fani, ada pengumuman sebentar? Bukan hanya sebatas mendengarkan, tetapi juga mewujud nyatakan. Tuhan memberkati kita.